Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat otomotif semuanya. Untuk kali ini kita ada pembahasan mengenai perawatan sistem kelistrikan pada unit sini ya, Suzuki Vitara. Oke, simak videonya. Untuk yang pertama yang perlu kita lakukan perawatan yaitu nanti kondisi baterai. Jadi kondisi baterai di sini kita pastikan untuk terminal antara negatif dan positif itu terpasang dengan kencang. Kita pastikan terpasang dengan kencang di sini. Oke, tidak ada yang mengapur. Kemudian kita cek di sini, ya kan? Di sini air elektrolit kita pastikan tidak melebihi garis upper level, ya kan? Tidak boleh melebihi dari garis upper level, kemudian tidak boleh kurang dari lower level. Kalau di antara keduanya ini masih disarankan tidak masalah, tapi kalau sudah melebihi kapasitas dari masing-masing sel untuk berjenisnya itu tidak diperkenankan. Oke, mari kita cek berat jenis dari baterai yang ada di mobil ini. Kita cek dengan menggunakan ini hidrometer ya, hidrometer dimana ini akan digunakan untuk mengetahui kelayakan dari berat jenis itu, berat jenis baterai, air elektrolit yang ada di baterai, sehingga bisa ditentukan kondisi dari baterai itu masih bisa digunakan atau harus dicas atau harus diganti elektrolitnya. Coba kita cek di satu sel ya. Kita tekan dulu yang bagian atas ini ya, di karetnya kita tekan. Setelah kita tekan maksimal, kemudian kita turunkan di lubang ini ya, kita turunkan di lubang sini, kemudian kita lepas biar airnya naik. Ini naik ini ya. Oke, ini sudah naik nih ya, sudah naik. Ini air elektrolit. Ini posisi di merah yaitu sekitar 1200 ya kan, 1200. Kalau di posisi di merah ini adalah keterangannya adalah recharge, perlu dicas. Kalau putih adalah fair, kemudian kalau posisinya di hijau ini adalah good. Ini posisi elektrolitnya posisi di merah, jadi perlu dilakukan pengecasan pada baterai. Oke, kita coba untuk yang berikutnya, kita turunkan. Kemudian kita pasang kembali, tutup. Hati-hati jangan sampai terkena tangan untuk cairan dari aki ini, karena bisa menyebabkan tangan terbakar ataupun gatal. Kemudian kita coba lagi yang sini, satu lagi kita pastikan masuk, kemudian airnya naik. Kita coba. Oke, kita gerakkan sedikit. Nah, itu posisinya masih tetap di posisi 1200 ini ya, 1200. Lebih dekat bisa ini 1200. Jadi perlu dilakukan pengecasan, lebih baiknya dicas lagi. Oke, kita kembalikan. Dan kita tutup lagi. Kemudian kita cek ini ya, kita cek tegangan dari baterai ini. Tegangan dari baterai ini kita arahkan selektornya ke posisi volt ini ya, volt DC ya kan. Kemudian kita untuk yang merah kita ke positif, yang hitam ke negatif.
gitu ya. Kita posisikan di sini. Kemudian kita cek itu tegangan di baterai terbaca berapa itu. Itu terbaca 12,39 volt. 12,39 volt. Oke, kemudian kita cek drop tegangan pada saat kena beban starter mesin. Minta tolong untuk di starter Mas mekanik, sambil kita lihat itu di tegangannya, sambil di starter nanti turunnya berapa. Sekitar 10 ya, 10,53. Coba kita ulang lagi. Oke, akan diulang lagi. Itu posisinya di sekitar 10,51. Jadi terjadi penurunan tegangan pada saat proses starter. Itu kalau di bawah 12 di sekitaran 10 ya kan, itu enggak masalah, perlu dicas ulang aja. Tapi kalau sudah di bawah 9 atau bawah 10 itu harus ganti baterai. Berarti kondisi baterai tidak sehat. Kita lihat di sini sistem pengisiannya masih bekerja dengan baik, yaitu di kisaran 14,20-an ya, 24, 25 volt. Itu berarti sistem pengisiannya masih bagus. Tinggal nanti ada diperlukan lagi pengecasan. Oke, seperti itu. Dimatikan, Pak. Kemudian kita lakukan pengecekan dari kabel. Ya kan, perawatan untuk sistem kelistrikan, kabel-kabel di sini tidak ada yang ini yang terlepas. Kalau yang terlepas seperti ini silahkan dipasangkan di sini supaya aman, tidak grounding ke bodi ya, jangan sampai nempel ke bodi. Hati-hati, sekarang banyak sekali tikus-tikus yang menggerogoti kabel-kabel sehingga perlu diperhatikan koneksi dan sambungan. Kemudian di sini fusi beling di sini kondisinya sudah terganti ya, kayak ini ya. Nanti kita pastikan kondisinya bagus di sini. Ini fusi belingnya. Kemudian koneksi yang ada di sini, bawa terminal dan sebagainya, ini harus posisinya bagus. Kemudian jangan lupa untuk pengaman di sini ya, pengaman terminal jangan sampai dilupakan. Ini harus terpasang dengan baik. Kemudian kabel sini, kemudian soket-soket yang ada di lampu di sini, ada lampu kepala yang dekat, kemudian lampu kepala yang jauh. Pastikan soketnya terpasang dengan baik, tidak ada yang kendor. Oke ya, seperti itu. Ini yang bagian kiri, kemudian yang bagian kanan seperti sini. Ini soketnya juga terpasang dengan baik. Untuk lampu kepalanya ini juga terpasang dengan baik. Kemudian kita ke sini, ke sekring dari sini. Sedikit sekring kita buka, kita tekan saja di sini. Oke, di sini. Ini ada kotak sekring untuk sistem kelistrikan, ya kan? Sistem kelistrikan. Cara merawat sistem kelistrikan kaitannya dengan fuse box yang ada di sini atau sekring yang ada di sini, pastikan posisi sekring itu tepat pada dudukannya. Jangan sampai karena terjadi goncangan pada saat digunakan di unit kendaraan itu terjadi kendor. Ya, terjadi kendor. Sesekali pastikan di sini dia terpasang dengan bagus gitu loh, masuk di dudukannya sehingga tidak ada yang kendor. Kalau kendor nanti akan rawan terjadi percikan sehingga timbul panas, akibatnya bisa meleleh. Kemudian kita posisikan yang ada di sini, ya kan, ukuran disimak di sini ya, di sini ukurannya, posisinya di sini nih, ya kan. Untuk merawat sistem kelistrikannya, pastikan simbol wiring yang ada di fuse box ini, di ditutup fuse box ini sesuai dengan apa yang ada di sini. Contoh salah satu yang ada di sini, ya di sini
Ini kotak 1 2 3 gitu ya. Ini fuse untuk ukuran 40 ada yang 10 yang merah ini adalah 10, kemudian yang hijau adalah 30, yang putih 25, kemudian yang biru untuk fuse atau sekring itu 15. Fungsi fuse itu adalah untuk sebagai pengaman rangkaian. Pada saat terjadi konslet, dia akan putus dengan sendirinya sehingga kerusakan tidak terjadi pada sistem kelistrikan. Kemudian kuning ini 20. Kemudian di sini ada relay yang warna biru ini relay juga sebagai pengaman kelistrikan juga, dan juga untuk memaksimalkan arus yang dari saklar menuju beban, sehingga sering terjadi lampu redup dan sebagainya. Biasanya dimodifikasi dengan menggunakan relay tambahan. Di sini relaynya baik sekali. Di sini ada ini untuk relay lampu ya kan. Di sini ada keterangannya. Di sini ini ada high dan low, jadi kan headlamp untuk high dan low. Di sini ada untuk sekring, untuk relay ya, relay. Pastikan relay ini terpasang dengan baik. Kemudian sambungan-sambungan yang ada di fuse box ini terpasang dengan baik. Perlu diingat, ukuran dari fuse itu harus sesuai dengan ada yang digambar di bearing fuse box di sini. Contoh di sini ada 40 ampere di sini. Kita lihat di sini. Ini juga 40 ampere. Di sini 30 ampere, di sini juga 30 ampere. Jadi pastikan ukurannya sama. Jangan sampai di suatu ketika terjadi trouble atau kendala, kita menggunakan fuse yang ukurannya berbeda. Kalau untuk jangka pendek itu tidak masalah, tapi untuk jangka panjangnya sangat disayangkan, karena nanti apabila terjadi konsleting akan timbul kebakaran kalau ukuran fuse-nya lebih besar. Kalau ukuran fuse-nya lebih kecil, bisa mengakibatkan fuse sering putus gitu. Di sini pastikan semuanya kondisinya terpasang dengan baik ya. Kita tutup di sini, kemudian di saklar gitu ya. Di sini kita menuju ke bagian saklar di sini ya. Saklar kombinasi untuk lampu kepala. Di sini untuk saklar lampu kepala. Yang pertama, ini bisa diputar maju sekali, 2 kali, ya kan? Untuk maju sekali itu adalah posisinya untuk lampu kota, maju sekali itu adalah untuk lampu kepala yang dekat. Kemudian turun ini nanti untuk lampu kepala yang jauh. Seperti itu. Perlu dicek di sana. Kalau pada saat saya putar pertama nanti lampu kotanya akan nyala, kemudian kita klik kedua nanti lampu kepala yang dekat akan nyala, saya tekan ke bawah nanti lampu yang jauh akan nyala. Coba dilihat di sana. Ini saya klik yang pertama. Saya klik yang pertama, lampu kota nyala ya, gitu ya. Oke. Kemudian saya klik yang kedua, lampu kepala yang dekat nyala. Oke. Kemudian kita posisikan ke baik atau jauh, nyala. Oke. Berarti kondisi saklar kombinasi berfungsi dengan baik. Oke, tambahan untuk lampu kepala yang ada di sini, pastikan lampu kepala di sini ukurannya juga sesuai dengan standarnya. Jangan sampai kalau pengen terang kalian ngasih lampu yang ukurannya lebih besar. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena kalau kalian akan mengganti lampu dengan ukuran bat yang lebih besar, tidak memperhatikan ini fungsinya seperti apa, nanti akibatnya akan terjadi kerusakan pada reflektor yang ada di sini. Kalau semakin besar bat, itu akan semakin panas intensitas cahayanya sehingga dapat merusak reflektor, dan juga akan membuat saklar itu sering terjadi kerusakan dan sering putus. Oke, cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada saran silahkan dikirim ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.